Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum selanjutnya ini mengenai KWH meter. Pada praktikum ini beberapa pengantar terlebih dahulu ya untuk KWH meter sendiri. KWH meter merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran daya yang digunakan dalam kebutuhan rumah tangga ataupun industri. Pada umumnya untuk KWH meter ini berbentuk seperti kubikel ini, jadi kotak dan di dalamnya terdapat piringan bulat yang tujuannya untuk menggerakkan angka-angka yang ada di KWH meter ini sendiri. Untuk prinsip kerjanya ini menggunakan induksi elektromagnetik. Mungkin kalian bisa eksplor sendiri bagaimana prinsip kerjanya. Namun untuk seiring perkembangan zaman, kerja KWH meter yang manual yang berbentuk kubikel seperti ini semakin ditinggalkan dan digantikan dengan KWH meter yang bersifat IC atau integrated circuit, di mana di dalamnya sudah terdapat sensor tegangan dan sensor arus yang mampu mengkonversi daya yang dibutuhkan, daya yang dikonsumsi oleh beban seperti itu. Untuk beberapa parameter yang diketahui di dalam KWH meter itu, misalkan di sini ada angka penunjuk sendiri, angka penunjuk besaran KWH meter, kemudian piringan, dan ada beberapa parameter yang kita ketahui, misalkan tegangan operasi. Misalkan di sini kita menggunakan hanya satu fasa atau 2 kawat. Di sini menggunakan tegangan 230 volt. Kemudian maksimum arusnya adalah 20 ampere, kemudian frekuensinya adalah 50 Hz, dan karena ini merupakan kelas 2 ya, KWH meter kelas 2, maka putaran per kWh-nya itu adalah 900 putaran per kWh. Mungkin untuk parameter ini silakan dicatat. Untuk selanjutnya dari praktikum ini beberapa komponen yang dibutuhkan, misalkan di sini ada sumber sendiri, kemudian ada MCB, ada KWH meter, beban, dan kabel. Untuk sumber sendiri, karena di lab ini terintegrasi sama sumber 3 fasa, maka kita menggunakan sumber 3 fasa, tidak apa-apa. Namun kita ambil satu fasa saja, yaitu fasa R. Dari sumber ini kita larikan menuju ke MCB 3 fasa sebagai pengaman. Mungkin kalian bisa explore mengapa kita gunakan MCB 3 fasa. Selanjutnya dari MCB 3 fasa kita hubungkan menuju ke KWH meter. Setelah ke KWH meter kita hubungkan ke MCB 1 fasa. Baru setelah MCB 1 fasa kita larikan ke beban, di mana dalam hal ini, dalam praktikum ini beban yang digunakan ada 3 jenis variasi beban. Yang pertama adalah lampu 40 watt. Ini spesifikasinya. Kemudian lampu pijar 60 watt. Ini kita akan gabungkan. Dan lampu pijar 115 watt. Ini lampu 4 kita gabungkan. Itu. Selanjutnya kita langsung merangkai saja ya. Itu rangkaiannya bisa dilihat di boleh juga bisa. Ini kita hubungkan terlebih dahulu dari sumber 3 fasa, kita ambil fasa R-nya aja. Kita ambil fasa R-nya, kita hubungkan ke MCB 3 fasa. Setelah itu dari MCB 3 fasa kita hubungkan ke KWH meter. Setelah dari KWH meter kita hubungkan ke MCB 1 fasa. Setelah dari MCB 1 fasa baru kita hubungkan menuju ke beban. Dalam hal ini kita untuk beban pengujian pertama yaitu 40 watt. Setelah itu yang sisi netral sama kita hubungkan ke MCB 3 fasa terlebih dahulu. Setelah itu kita hubungkan ke KWH meter. Dari KWH meter langsung menuju ke netral beban. Ini mungkin seperti ini untuk rangkaiannya, bisa dipelajari lagi lebih lanjut. Setelah itu kita nyalakan
MCB-nya. Namun sebelumnya saya jelaskan prosedur pengambilan datanya. Jadi di sini kita menggunakan variabel waktu, di mana waktu yang kita tetapkan untuk masing-masing pembebanan, untuk masing-masing variasi beban tadi adalah sebanyak 15 menit. Nah, dari waktu 15 menit tadi akan diperoleh berapa putaran piringan. Nanti akan kita informasikan berapa putaran piringan setelah 15 menit pada masing-masing beban. Setelah itu, nanti setelah 15 menit akan didapatkan berapa tik kenaikan dari ini, angka di kWh meter ini. Yang bagian merah seperti ini. Jadi perlu diketahui ya, untuk tiap-tiap angka di sini ada skalanya masing-masing. Misalkan di sini adalah 1 kWh, ini 10 kWh, 100 kWh, 1000 kWh, dan seterusnya. Untuk yang merah ini adalah 1/10. 1/10 itu yang ada angkanya 2, 3, dan seterusnya. Namun yang ada garis-garisnya itu berarti 1/100. Seperti itu. Mungkin itu bisa diperhatikan juga. Kembali ke prosedur tadi. Jadi nanti kita nyalakan selama 15 menit. Setelah itu dari 15 menit tersebut kita dapatkan berapa putaran. Setelah dapatkan berapa putaran, nanti dari hasil tersebut bisa kalian hitung menggunakan rumus teori dan dibandingkan dengan hasil praktek KWH yang ada di sini. Seperti itu. Mungkin kita langsung saja melakukan pengujian. Kita ambil terlebih dahulu untuk timernya. Kita set di 15 menit. Kita start 15 menit. Kita start 15 menit. Nanti kita ketahui jumlah putarannya sebanyak berapa. Itu ya. Baik. Ini sudah 15 menit. Kita matikan. Nah, ini setelah 15 menit kita dapatkan total 8 putaran dengan kenaikan sekitar dari tadi dimulai dari 2.6 ya, kemudian berakhir di sekitar 2.7. Mungkin itu bisa dihitung nanti antaranya teori sama praktek seperti itu. Selanjutnya kita menuju ke beban yang kedua, variasi beban yang kedua yaitu 65 watt. Kita sambungkan dulu, kita matikan dulu ya. Kita sambung terlebih dahulu biar sampai 65 watt. Ini setelah beban terpasang 65 watt, kita lakukan pengujian yang sama, yaitu kita uji selama 15 menit. Nanti dalam waktu 15 menit itu kita dapatkan berapa putaran. Sebelumnya kita lihat di sini. Untuk mulainya kita mulai di titik 2.7 ya. 2.7 nanti akan berakhir di mana setelah kita run 15 menit. Jadi nanti hasil yang akan datang dikurangi hasil ini menunjukkan kenaikan berapa, seperti itu. Oke, kita jalankan. Kita nyalakan. Bentar. Untuk waktunya kita set terlebih dahulu 15 menit. Baik, di sini setelah kita uji selama 15 menit, kita dapatkan, kita matikan terlebih dahulu 15 menit.
Dari sini kita dapatkan sekitar 11,6 putaran. Kemudian untuk kenaikan tiknya, ini tadi kan kita mulai di 2,7 dan sekarang berapa ini? 2,9. Jadi ada kenaikan. Baik, untuk selanjutnya kita coba rangkai beban variasi terakhir yaitu 115 watt. Kita rangkai terlebih dahulu. Kita matikan dulu ya sumbernya. Kita rangkai. Baik, ini untuk rangkaian beban 115 watt. Untuk prosedur percobaannya sama, gitaran selama 15 menit. Nanti dari waktu 15 menit tersebut kita dapatkan berapa putaran dan berapa tik seperti itu. Baik, kita mulai. Untuk waktunya kita running. Untuk tadi waktu tiknya terakhir adalah 2,9 dan setelah kita running nanti silakan dicatat. Kita mulai 15 menit. Baik, barusan sudah kita matikan, sudah kita running selama 15 menit. Untuk hasil putarannya tadi sebanyak 18,75 putaran. Dan untuk kenaikan tiknya tadi dimulai dari 2,9 ya. 2,9 sekarang ada di 3 sekian. Silakan diamati ini kenaikannya berapa tingkat. Dari hasil tersebut nanti silakan kalian perbandingkan antara hasil praktek yang ditunjukkan oleh tik berwarna merah tadi sama hasil teori, di mana rumus teorinya sudah dipaparkan di buku petunjuk praktikum. Mungkin cukup sekian untuk praktikum KWH meter ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.